tanpa kemudi panah, terus melangkah meski suara lelah. Dan dalam sunyi suara jiwa tak pernah patah, menghadap badai darah meruah. Waktu bagaikan pedang alias ya cepat aja gitu. Karena nggak terasa sebentar lagi kita bakal kembali menyaksikan lanjutan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja harapannya adalah tim Garuda bisa mendulang hasil positif untuk kemudian bisa setidaknya mengunci posisi 3 atau 4. Dan semua tahu jika dalam Garuda Calling ini ada beberapa nama yang kembali masuk mulai dari Asnawi, Sayuri Bersaudara hingga Stefano Lillipali yang udah lama banget absen. Jelas, dari 32 nama yang ada, harapannya semua bisa memberikan yang terbaik sehingga mending pelatih pusing karena mikirin semua pemainnya berkualitas, kan gitu. Namun yang menjadi menarik di sini dengan absennya Marcelino di laga versus China serta Ragnar, yang kali ini harus istirahat karena sakit adalah siapa pemain yang kira-kira bakal mengganti mereka. Dan menurut beberapa sumber yang ada, jika dipanggilnya Stefano Lillipali, tentu tanpa alasan, kendati musim ini dia juga sempat tersendat cedera. Nah, Alex Pastor sendiri sebagai otak utama dari taktik pastinya juga memahami jika meskipun udah berusia 35 tahun, Vano masih punya faktor X yang bisa ditawarkan di dalam sistemnya. Itulah kenapa besar kemungkinan Alex Pastor akan memberikan tugas khusus yang sesuai dengan kapasitas Vano di dalam skema permainannya. Sementara itu, pelatih China, Branko Ivankovic, benar-benar merasa waspada karena timnas Indonesia yang sekarang dianggap akan jauh berbeda dari yang China hadapi ketika di Qingdao. Terlebih, jika ia berkaca dari reaksi punggawa Bahrain hingga Arab Saudi, atmosfer di GBK benar-benar sangat intimidatif. Selain itu, kiper Bahrain, Ibrahim Lutfala, secara tersirat juga mengakui kalau aura tim Garuda ketika main di kandang benar-benar jadi berbeda. Menjelang TC yang akan bergulir beberapa hari lagi, masing-masing pemain udah bersiap atau bahkan udah ada yang nyampe di Bali. Seperti Ole Rummenigge yang dalam unggahan Instastory-nya mengupdate jika ia udah tiba di Bali dan bersiap melakukan TC. Jelas harapannya di luar mungkin dari yang telat karena masih ada match di klubnya, tapi semua pemain yang benar-benar udah free bisa hadir sesuai waktu yang ditentukan. Karena biar gimana pun, laga melawan China adalah laga yang sifatnya must win. Sebab jika gagal meraih 3 poin, maka peluang untuk setidaknya ke round 4 bakal tipis pol. Hal itu lantaran di laga terakhir, selain harus hitung-hitungan sama tim lain, kita juga harus melawan Jepang di kandang mereka. Ya emang sih Haji Memoriasu katanya mau nurunin para pemain muda, tapi ingat, Jepang tetaplah Jepang yang punya standar tinggi. Jadi kembali lagi, pertaruhannya ya di laga versus China, kan gitu. Yap, sejatinya peluang buat dapat 3 poin atas tim sejuta panda itu sangat realistis. Kenapa begitu? Bukannya Mimin meremehkan, tapi melihat dari komposisi skuad serta keuntungan main di kandang, harusnya kita bisa memanfaatkannya. Memang Marcelino, Ragnar, dan Martin Pas nggak bisa main. Namun kekosongan itu masih bisa kok diisi oleh pemain yang secara kualitas masih oke lah. Buat kiper, kita ada Emil Audero, yang kalau menurut Mimin secara kualitas individu, ya 11-12 lah, alias nggak beda jauh. Kemudian di posisi Ragnar, kita masih punya Sayuri Bersaudara, Eleanor Renders, hingga Egy Maulana Fikri yang bisa main sebagai winger. Nah, untuk posisi Marcelino, itulah kenapa Stefano Lillipali dipanggil kembali. Ya, meskipun udah berusia 35 tahun, tapi biar gimana pun, soal visi dan intuisi permainan itu akan melekat selamanya. Dan tak bisa dipungkiri, Vano adalah pemain yang lebih menggunakan otak ketimbang otot, sehingga wajar jika performanya terbilang konsisten. Yap, sejenak coba kita bayangkan dulu, gimana perasaan Vano yang udah 2 tahun lebih tidak memperkuat timnas, akhirnya bisa dipanggil ke Bali. Pasti senang Paul dan sangat termotivasi buat memberikan segalanya di atas lapangan. Namun di satu sisi, Alex Pastor kabarnya punya tugas khusus buat Vano bila ingin bisa masuk ke skuad utama, yaitu mengimbangi match fitness rekan-rekannya yang lain mengingat ia sendiri sempat absen di 8 pertandingan Borneo FC karena cedera. Kemudian soal adaptasi pastinya, meskipun sama-sama paham kultur Belanda, tapi biar gimana pun menyatukan visi dan misi pas pertandingan itu butuh yang namanya chemistry. Namun, Mimin pribadi percaya, dengan pengalaman yang dimiliki, Vano bakal bisa melakukannya. Membawa harapan yang mereka kira cuaca, namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Entah kapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda.
Lebih lanjut, jika nantinya Vano terpilih di skuad utama, kemungkinan ia akan menempati posisi Marcelino sebagai nomor 10 free roll, yang mana peran itu sejatinya adalah peran terbaik dari seorang Stefano Lillipali. Ingat, di Asian Games, ketika itu Vano tampil menggila ketika ditaruh di posisi belakang striker, termasuk ketika mencetak gol salto yang cakep ke gawang China Taipei, atau ketika ngolongin pemain Hong Kong untuk kemudian mencetak gol elegan. Pun begitu ketika dia main di Borneo. Sejak gabung pada 1 Mei 2022, Vano udah mampu mencatat 28 gol dan 36 assist dari 107 penampilan sejauh ini. Artinya apa? Kemampuan Vano udah teruji karena sebelum ke Liga Indonesia, dia mampu menunjukkan performa bagus ketika main di Divisi 2 Belanda bersama SC Telstar, Almere City, dan SC Cambuur. Dan sepanjang karirnya sebagai pemain, Vano udah membuat total 85 gol dan 80 assist dari 357 caps di level klub. Serta jangan lupakan juga pengalaman Vano di level internasional juga terbilang oke. Dia pernah masuk ke skuad timnas Belanda U16 dan U17. Lalu bersama timnas Indonesia senior, Vano udah mencatat 30 caps dengan catatan 3 gol. Itulah yang mungkin jadi pertimbangan mengapa Vano dipanggil. Demi sang Garuda ku cekkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Perjuangan tak berhenti. Di sisi lain, pelatih timnas China, Branko Ivankovic, mengakui jika kekuatan timnas Indonesia yang sekarang dirasa jauh berbeda, mulai dari komposisi pelatih baru sampai adanya pemain-pemain diaspora yang baru. Walaupun di satu sisi ia menilai skuad timnas Indonesia tak memiliki pondasi kuat secara tradisional. Namun dengan adanya pemain keturunan, Indonesia benar-benar jadi tim yang sangat diwaspadai. Apalagi China sendiri juga butuh menang. Karena jika kalah, ya udah mereka 99% gak akan bisa lolos. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi. Ucap Ivankovic dikutip dari Sohu. Yap, Ivankovic sendiri sejatinya pasti belajar dari situasi yang dialami Arab serta Bahrain ketika mereka kalah di GBK. Dan menurut penuturan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfalla, atmosfer di GBK benar-benar seperti neraka, pengap, sesak, dan penuh teriakan dari supporter. Selain itu, aura timnas Indonesia juga terlihat benar-benar berbeda ketika main di kandang. Sehingga meskipun secara fisik udah terkuras habis, para pemain Garuda tetap bisa fight sampai peluit akhir. Intinya ketika main di kandang, fighting spirit para pemain Indonesia dirasa 2 kali lipat meningkat. Itulah yang seolah membuktikan jika selama di round 3 ini, Indonesia baru kalah sekali di kandang, itu pun sama Jepang yang memang udah another level. Sisanya, Aussie imbang, Arab kalah, Bahrain kalah. Ku cakap langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja semua pemain yang dipanggil bisa memberikan segalanya di atas lapangan. Dan moga-moga aja pemain seperti Kevin Dix, Dean James, hingga May Silvers bisa 100% pulih tepat waktu. Karena biar gimana pun, kualitas mereka sangat dibutuhkan. Terutama buat Mace. Ayo loh, katanya pengen ngerasain vibe sangar di GBK. Makanya, ayo please speed recovery. Karena dijamin, kalau kamu sampai absen karena cedera, walah netizen yang maha bijak ini akan kembali ngata-ngatain dirimu. Ya intinya, ayo buat semua pemain bersaing secara sehat dan kompetitif. Masalah nanti siapa yang dipilih main, ya udah itu hak pelatih. Yang jelas do the best dulu. Maka dari itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Siap merusuk malam tanpa menyerah. Entah kapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda.
depan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda